Nah, kenapa harus bisnis MLM, Bapak Ibu? Saya mungkin mengulas sedikit supaya pengertian Bapak Ibu lebih jelas. Benarnya bisnis MLM itu adil dan sejahtera, oke? Bapak Ibu kalau belum paham, mari saya akan uraikan lebih detail sedikit ya. Konsep bisnis ini dari zaman dulu kalau kita lihat. Sistemnya dulu itu orang barter. Kalau saya butuh gula atau butuh barang tertentu, saya tuker-tukeran dengan ini. Jadi berupa alat tukar, bukan nggak ada uang. Dulu belum ada uang, ya. Kemudian bisnis bergeser, makin perkembangan zaman bergeser, dan akhirnya konsep bisnis terjadi seperti ini. Suatu ketika ada satu pabrik yang menciptakan suatu produk. Apakah produk itu apa saja, ya? Dan pasti mereka akan lakukan dua hal ini, Bapak Ibu. Jalur untuk mensponsori, mendistribusikan, dan jalur untuk mempromosikan barang itu. Kalau pabrik menciptakan barang dan kemudian dia tidak didistribusikan, misalkan dia sudah promosikan ya, katakanlah pabrik ini jual mungkin mie, ya mie-nya ini nggak pernah orang tahu, nggak dikenal, orang nggak akan beli. Mungkin orang di sekitar pabrik itu aja yang beli, yang tahu. Kalau dia jual di sekitar situ, tapi nggak akan bisa meluas karena Indonesia begitu besar. Jadi dia pasti butuh promosi kan. Budget promosi itu dilakukan, ada dikeluarkan. Nah, perusahaan-perusahaan promosi ini macam apa? Masuk melalui iklan, melalui televisi kah, melalui radio kah, melalui majalah-majalah atau lain sebagainya, apapun. Sekarang mungkin melalui YouTube dan lain sebagainya. Itu mereka berpromosi dan mereka bayar kan? Dan itu perusahaan yang berbeda, bukan perusahaannya dia kan? Jadi dia membayarkan, menyiapkan anggaran untuk melakukan promosi ini. Kemudian juga mereka memberikan distribusi karena dia belum tentu si produsen itu punya jalur distribusi sendiri, punya tempat-tempat untuk ini karena Indonesia itu luas. Jadi dia mungkin hanya konsentrasi produksi lalu kemudian dia serahkan kepada perusahaan distribusi nasional. Ada beberapa perusahaan distributor nasional, ya. Nah lalu baru barang itu jatuh kepada konsumen. Ya, artinya konsumen itu sebetulnya nilai 1.000 yang Anda beli dari sebuah barang itu sebetulnya di dalamnya sudah ada kandungan biaya yang diaturkan untuk promosi dan distribusi. Seperti itu. Ya, nah distribusi pengiriman itu kan mahal Bapak Ibu. Oke? Promosi juga sama, mahal. Ya, makanya Anda membayar itu sebetulnya untuk Anda. Jadi barang yang Anda beli itu karena sudah terkandung di dalamnya biaya untuk distribusi dan promosi. Oke? Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana konsep bisnis network marketing sebetulnya? Ini kita sudah jalankan sudah dari mungkin sekarang udah 100-an tahun ya. Karena udah perusahaan besar yang pertama ada di dunia itu dulu namanya California Health begitu ya, dan kemudian dia berubah nama menjadi Amway. Itu perusahaan pertama yang ada di dunia yang menjalankan konsep bisnis network marketing MLM ya. Jadi udah teruji lama Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang konsep MLM itu adalah dia tidak ada jalur promosi dan distribusi. Yang melakukan ini dua hal ini adalah kita sebagai mitra ya, bukan ini ya, mitra. Sekarang kita sebutnya bahasa dari ketetapan dari pemerintah itu mitra, bukan member, bukan distributor, mitra. Kita harus panggilnya mitra. Ya. Jadi yang melakukan promosi, misalkan ada saya butuh barang. Nggak mungkin barang itu cari sampai kemana itu. Jadi Anda butuh ada orang tetangga Anda butuh barang, Anda yang mendistribusikan kepada dia. Lalu Anda juga promosi sama dia gitu. Nah, jadi yang melakukan dua hal ini adalah mitra. Ya, sekarang adalah Maximax. Anda sebagai mitra baru menuju kepada konsumen. Ya. Nah, jalur-jalur ini yang tadinya biaya harusnya promosi dan distribusi yang harusnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang lain, ini dipangkas dan diberikan kepada Anda semuanya sebagai mitra 40% misalkan. Ya, ketetapan dari pemerintah begitu kan, 40%. Ya, itu diberikan kepada Anda semua dalam bentuk apa? Bonus yang Anda miliki itu. Semakin besar jalur distribusi Anda, artinya semakin banyak mitra Anda, maka semakin besar potensi bonus Anda. Kurang lebih begitu, karena semakin banyak jalur distribusi Anda, mitra-mitra Anda, berarti kan dia akan lebih banyak promosi.
Ketika dia banyak promosi, Anda mendapatkan omsetnya. Nah, itu sebetulnya. Jadi menuju kepada Anda si konsumen. Nah, jadi siapa sebetulnya Anda? Sebetulnya Anda juga adalah seorang pengusaha. Jadi mulai hari ini saya mau Anda tanamkan sama diri Anda sendiri, Anda ini punya bisnis. Bisnis Anda itu adalah Anda mengambil jalur distribusi dan jalur promosi yang diberikan kepada orang lain. Kalau saya punya produk, saya mau iklankan aja sendiri, saya mau pasang aja melalui media-media yang lain. Saya tidak butuh distributor. Bisa nggak? Bisa. Saya bisa lakukan itu gitu. Saya yang punya produk kok. Kan? Nah, tapi saya nggak mau lakukan itu karena saya gunakan Bapak dan Ibu sebagai mitra saya. Makanya saya berikan komisi gitu. Jadi Anda adalah juga seorang pengusaha. Jadi mulailah berpikir layaknya sebagai seorang pengusaha. Ya, ini bisnis gitu. Jadi jangan bilang bahwa saya ini cuma macam sales freelance atau isengan gitu. Jangan. Karena kalau itu konsep mental seperti itu, Anda selamanya tidak akan menjadi benar-benar seorang pengusaha. Ya. Nah, perhatikan tadi kekuatan bisnis ini. Tadi saya sudah uraikan ya. Kalau Anda ajak 2 saja, maka potensi di bulan yang ke-5 sudah total 62 orang. Tapi kalau Anda 5, maka potensi ada 3.000-an orang di sekeliling Anda. Saya ambil misal aja, 3.000-an orang ini semua belanja 100.000 saja. Maka luar biasa omset yang bisa Anda capai. Padahal setiap orang cuma belanja 100.000 misalnya. Ada produk 100.000. Dari 3 miliar itu, 10% aja misalkan Anda dapat. Potensinya Anda sudah lihat. Jadi betapa hebatnya potensi bisnis jaringan itu sebetulnya. Ya. Nah, ini konsep dari tahun 2000-an ya, yang kita Bapak Ibu mungkin tahu. Ini diciptakan oleh Robert Kiyosaki. Kalau kita di sini kuadran sebelah kiri, artinya kita kerja untuk uang. Tapi kalau kita di sebelah kanan, kita uang yang bekerja untuk kita sebagai business owner dan investor. Apa itu? Kalau kita di sebelah kiri, artinya kita hari ini kita kerja, kemudian kita mendapatkan pendapatan. Nah, pertanyaannya adalah kita bisa mungkin kena penyakit kronis, kita mungkin kena faktor usia, harus meninggal, atau mungkin karena kena kecelakaan, atau kena PHK, maka pendapatan kita nggak ada lagi. Kita nggak akan bisa mengejar impian kita. Tentu tidak. Kalau kita selalu bergantung kepada sisi yang sini nih, sebelah kiri. Kalau Anda bekerja nih, Anda bekerja atau self-employed. Self-employed itu apa? Macam seperti dokter. Dokter itu self-employed, artinya kalau dia masih bekerja, dia menerima pengobatan dari orang, dia dibayar. Tapi kalau ketika dia sudah pensiun, dia tidak melakukan pekerjaan, dia berhenti, maka nggak ada penghasilan yang dia dapat. Sama seorang artis juga begitu. Apa-apa yang dilakukan oleh orang itu sendiri, itu namanya self-employed. Artinya dia kerja untuk dapat uang. Kalau ketika dia tidak bekerja, maka uang dia nggak dapat. Maka kita harus pikirkan di side yang ini, business owner atau investor. Ya. Nah, kalau kita kerja untuk uang, sebetulnya hari ini kita kerja, kita bangun aset, Bapak Ibu. Aset ini kalau sudah terjadi, suatu ketika mungkin kita kena sakit kronis kan, faktor usia, karena kematian, karena kecelakaan, karena PHK, tapi pendapatan kita akan terus berlanjut. Bisnis ini Anda bisa wariskan sama anak. Bisnis ini Anda bisa wariskan kepada siapapun. Anda tetap mengejar impian Anda. Nah, itu perbedaannya. Jadi konsep ini tolong dimasukkan ke dalam pemikiran Bapak dan Ibu. Kenapa bisnis ini penting? Jadi kalau Anda sudah mengerti, saya mereview supaya Anda bisa memahami lebih baik lagi dan Anda terapkan kepada jaringan Anda. Oke? Nih, ini investasi saya tidak perlu ya. Oke, nah ini saya ambil satu data yang lama, Bapak Ibu. Satu survei. Sekarang ini nggak pernah ada survei lagi ya, tapi saya masih meyakini bahwa tetap bisnis peluang ini sangat besar sekali. Ini survei dari majalah Warta Ekonomi tahun 2001. Bayangin Bapak Ibu, 19 tahun yang lalu ya. Tapi saya rasa masih efektif. Kenapa? Penghasilan distributor itu, potensi dia nomor 1 terbesar dibandingkan seorang entertainer, seorang agen asuransi, konsultan manajemen, pengacara, headhunter, pengamat ekonomi, broker, dokter spesialis, pekerja IT. Ya, sekarang pekerja IT mungkin saya rasa lebih tinggi lagi.
Ya, tapi tetap menurut saya distributor MLM network marketing itu sangat hebat, lebih hebat. Karena kenapa? Permulanya luar biasa besar Bapak Ibu. Dibandingkan dengan mereka-mereka. Nah, jadi ini survei yang pernah diadakan. Ya, sekarang saya belum menemukan survei yang terbaru. Tetapi ini kita bisa pakai. Kenapa network marketing itu orang selalu, meskipun di luar sana banyak orang mengatakan bisnis MLM begini, begitu, tipu. Nah, makanya carilah perusahaan yang benar. Jangan bermain dengan perusahaan yang tidak benar, Bapak Ibu. Kalau kita bermain dengan perusahaan yang tidak benar, satu, kita sudah merusak nama kita sendiri. Kedua, kita sebetulnya bahagia di atas penderitaan orang lain. Betul nggak? Betul. Karena orang lain menginvestasikan uangnya, menjual mungkin harta bendanya, motornya kah, kebunnya kah, tanahnya kah, untuk menginvestasikan uang itu karena janji yang diberikan bahwa Anda menyiapkan, kalau masuk bergabung sekian puluh juta, Anda akan dapatkan uang sekian puluhan juta dalam waktu 1 atau 2 bulan. Tapi kenyataan itu nggak terjadi. Uang sudah habis, Anda untung memang, karena dapat komisi sebagai orang yang mengajak. Tapi orang-orang yang dibawa Anda menderita akibat Anda ajak itu. Jadi jangan lakukan bisnis yang semacam ini, Bapak Ibu. Bisnislah yang betul-betul, supaya Anda juga diberkahi, Bapak Ibu. Kalau Anda bisnis demi untuk keuntungan Anda sendiri, saya katakan ya, cepat atau lambat Anda pun nanti akan habis kok. Hukum ini akan bekerja, Bapak Ibu. Hari ini mungkin Anda nggak mengalami, tapi nanti pasti Anda akan menderita. Karena orang lain akan mensumpah serapahi Anda, Bapak Ibu. Mereka sudah menderita menjual tanahnya, menjual semua kekayaannya untuk menginvestasikan di situ. Yang Anda janjikan itu semua bohong. Kenyataannya perusahaan itu kabur. Kalau Anda masuk dengan perusahaan-perusahaan seperti itu yang membahayakan. Saya tidak pernah mau berbisnis yang semacam itu, Bapak Ibu. Makanya ini perusahaan saya jaga. Mungkin sistem saya tidak ada yang bisa ada orang luar di luar sana ada yang lebih baik, yang lebih hebat daripada saya. Saya yakin itu. Tapi saya mau ikuti aturan pemerintah, Bapak Ibu, supaya kita aman sepanjang hidup, Bapak Ibu. Kalau kita mau panjang, saya pun tidak mau mengorbankan saya punya nama dengan hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu tolong konsep ini dipahami. Jadi makanya kenapa saya butuh mengapa saya memasukkan di dalam logo itu menganut jiwa-jiwa spiritual, supaya Bapak Ibu harus punya sentuhan di dalam dirinya. Ya, jangan melanggar hukum alam, jangan melanggar untuk melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Ya, oke. Nah, itu konsep bisnis network marketing namanya ya. Nah, kenapa bisnis ini bisnis masa depan? Karena ternyata dari hasil dari semua dekade orang semua mengatakan terbukti tahan resesi. Sekarang nih orang-orang yang sudah di PHK, orang-orang yang bisnis-bisnis yang lain, mereka sedang hancur. Tapi lihat kenyataannya, bisnis-bisnis network marketing justru bertumbuh. Itu kenyataan loh Bapak Ibu. Sekarang ini aja dengan kondisi COVID, saya tanya orang-orang yang perusahaan-perusahaan network marketing, mereka bukan turun, mereka terus bertambah. Omsetnya naik terus. Termasuk saya di Maximax ini, saya boleh katakan dulu omset kita tuh boleh dibilang ya kecil lah, nggak ada sampai di bawah angka ratusan juta kalau saya mau jujur sama Anda. Tapi sekarang sudah ratusan juta, berkali 4 kali 5 kali lipat Bapak Ibu. Bayangkan tuh, dengan kondisi COVID seperti ini kita bisa begitu hebat. Yes. Betul nggak? Betul. Jadi ini terbukti memang network marketing itu tahan resesi. Saya jujur sama Anda itu. Jadi kenapa Anda nggak melihat dengan apa yang saya lihat? Ya. Nah, sekarang bisnis ini melalui perusahaan. Terus kemudian orang-orang terkaya itu dikerja dan membangun jaringan. Orang-orang lain mencari kerjaan. Ya, kalau kita membangun jaringan, tapi orang-orang lain cari kerjaan, Bapak Ibu. Nah, Donald Trump nih yang sekarang jadi presiden ya, dia bilang begini, if I lose everything and I had to start again, I would find a great network marketing company and get to work. Jadi kalau saya rugi segala-galanya, habis segala-galanya, dan saya mau memulai lagi, saya akan cari perusahaan network marketing, ya, dan akan memulai di situ. Dia saja bisa ngomong begini, Bapak Ibu. Ini salah satu orang kaya di dunia. Ya, termasuk ini tokoh-tokoh ini yang Bapak Ibu lihat. Ya, ini
Virgin ini juga, Via Cosmetic juga sama. Ini perusahaan-perusahaan dari luar semuanya, ya. Nah, termasuk Bill Gates, Bill Clinton, Tony Blair, mantan Perdana Menteri di Inggris. Semua mengatakan bisnis network marketing itu begitu hebat. Kenapa kita nggak menjadi bagian dari perubahan negara kita atau keluarga kita melalui bisnis ini, Bapak Ibu? Kalau orang lain sudah mengatakan, orang-orang tokoh-tokoh dunia mengatakan itu. Iya kan? Kenapa network marketing hebat? Kenapa? Karena dia meleverage. Meleverage itu artinya mendaya ungkit waktu kita. Artinya begini, Bapak Ibu. Saya kalau mau jual barang, kalau saya pribadi, saya punya barang ya, saya mau jual. Untuk orang, saya mesti jual ke Papua. Saya harus menyiapkan waktu pergi ke Papua, cari distributor, cari orang-orang di sana, baru barang itu saya jualkan. Betul nggak? Tapi sekarang kalau saya ajak Anda di sana, orang Papua, menjadi mitra saya, maka saya nggak perlu waktu lagi harus ke sana. Jadi ini mendaya ungkitkan waktu kita. Waktu kita nggak 24 jam lagi, bisa beribu-ribu jam, Bapak Ibu. Yang tidak perlu ke tempat yang lain, saya sudah bisa punya waktu seolah-olah itu adalah bisnis saya. Karena saya merekrut Anda, mengajak Anda sebagai mitra. Yang kedua, dia leverage keuangan kita. Kekuatan kita, potensi kita, itu dari yang kecil bisa besar, itu luar biasa. Nah, ini menghasilkan passive income dan passive growth. Ya. Nah, lihat di skala dunia, orang 65 juta orang yang menjalankan bisnis ini. Ya, omset seluruh dunia itu udah ratusan miliar, Bapak Ibu. Indonesia itu sudah juga triliunan. Pajak dari distributor itu luar biasa besar dari orang-orang network marketing, Bapak Ibu. Makanya pemerintah sekarang itu turut ikut mengamati perusahaan-perusahaan ini dengan baik. Ya. Nah, ini saya ambil dari fakta industri network marketing, ya, penjualan dari omset-omset di dunia, ya, 10 tahun yang lalu, Bapak Ibu, ya. Sekarang, jadi jumlah member di Indonesia itu diperkirakan ada 6 juta orang, masih potensi besar, Bapak Ibu. Tapi bandingkan 6 juta orang ini dengan Jepang yang nomor 1, jumlah orang yang menjalankan cuma 2 juta orang, tapi omsetnya sudah billion, kita baru miliar, baru juta, dia sudah billion. Ya, bandingkan itu. Artinya apa? Orang-orang yang kita ini banyak nggak efektif. Cuma hanya apa namanya? Hangat-hangat tai ayam katanya ya orang bilang ya. Bukan hangat-hangat tai ayam Pak Hari, dijanjiin investasi bodong. Investasi bodong semua ya. Nah, jadi begitu gitu loh. Jadi hanya berpikir, oke, setor uang, nunggu hasil. Nggak ada yang begini, Bapak Ibu. Kalau ada yang begini, semua bank akan tutup. Ngapain mereka buka bank? Betul nggak sih? Jadi kita harus pakai logika kita gitu loh, Bapak Ibu. Kalau kita mau bisnis itu, jangan mudah ditipu sama orang. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan kurva ini. Pendapatan kita. Kalau kita bekerja, mungkin rupiah kita kecil ya. Tapi sepanjang tahun, lama-lama kita bekerja, kita akan naik. Tapi ada batas di situ, Bapak Ibu. Kita akan memasuki masa pensiun. Usia 55 ya, batas pensiun. Ya, 55 pensiun. Lalu kemudian kita nggak bekerja lagi. Maka lama-lama keuangan kita akan menurun. Ini kenyataan loh, Bapak Ibu. Perhatikan orang-orang di network marketing. Ya, orang-orang network marketing. Sekarang Anda mungkin nggak dapat hasil. Tapi Anda jalankan, Anda bangun aset, pelan-pelan, aset Anda naik. Semakin lama, semakin tahun, semakin tinggi penghasilan Anda. Bisa menjadi tak terhingga. Sekarang ini, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Saya mendengar ada satu perusahaan yang ada di Indonesia ini, distributornya sudah penghasilan 1 miliar 1 bulan. 1 miliar 1 bulan, Bapak Ibu. Masa kita nggak mau punya keinginan gitu? Betul nggak? Ya kan? Jadi kenapa? Artinya bisnis ini worth it. Bisnis ini layak untuk dikerjakan. Karena potensinya memang ada. Gitu. Nah, waktu, dari sisi waktu. Perhatikan Bapak Ibu. Waktu. Kalau kita mau buka bisnis konvensional. Coba kita misalkan contoh buka. Kita buka warung aja. Warung soto misalkan ya. Kita pertama merintis. Oh, soto kita enak nih. Orang-orang semua senang makan sama kita. Lama-lama kita memang mendapatkan hasil besar. Tapi waktu kita habis. Ya, waktu kita habis. Nah, makanya contoh misalkan apa? Buka apa? Warung soto. Pertama dia buka masih sepi kan? Masih sedikit waktu ini. Hasil dia sedikit, waktu dia masih sedikit.
Makanya orang-orang yang jualan nasi soto itu biasanya awal-awalnya gemuk-gemuk. Ya, kenapa? Ngabisin makanan yang nggak habis itu. Ya kan? Jadi dihabisin sama dia gitu kan. Tapi sejalan dengan waktu, kalau dia sotonya enak, terkenal, makin lama dia makin kurus. Nggak ada waktu untuk makan. Gitu loh. Karena penghasilannya meningkat. Tapi kalau orang MLM Bapak Ibu, sekarang nih ada waktu Anda, mungkin kerja kerasnya sekarang. Nah, karena mungkin waktu Anda pakai untuk kegiatan Anda, kenalkan bisnis ini sama teman-teman, sama orang-orang ya. Jadi waktu Anda banyak di luar sana cerita, tapi nggak perlu di luar juga kok. Anda tinggal hanya modal telepon sekarang ini, karena orang juga nggak mau ditemui sama Anda, mereka takut kena COVID. Ya kan? Sekarang manfaatkanlah teknologi. Orang kita sekarang bermainnya dengan teknologi kok, udah zamannya teknologi. Ya, jadi jangan terlalu mengandalkan harus berjumpa dengan orang. Manfaatkan teknologi yang ada. Oke, nah waktu lama-lama mungkin banyak yang Anda gunakan, tapi sejalan dengan waktu lama-lama penghasilan Anda meningkat, hasilnya juga besar, tapi waktu Anda makin menipis. Anda nggak perlu lagi repot-repot cari kemana-mana. Anda mungkin lebih sering banyak di luar negeri, Anda mungkin lebih banyak sama keluarga, ya kan? Anda cuma datang pada saat acara besar, datang hanya kasih motivasi. Anda cuma hanya ngomong, Anda pasti bisa. Udah semua orang tepuk tangan buat Anda. Betul nggak? Betul. Anda cuma ngomong begitu aja, orang setuju karena Anda sudah menunjukkan hasil. Yes. Betul nggak? Gitu loh. Jadi bisnis ini tuh ya begitu gitu loh Bapak Ibu. Jadi sekarang berjuangnya. Nah dari sisi teman, saya kasih tahu Bapak Ibu. Kalau Anda jadi pegawai, Anda karyawan. Sekarang waktu masih sekolah teman kita banyak. Tapi selama sekolah kita sudah selesai, lama-lama kita kerja, teman kita makin hilang. Karena masing-masing semua sibuk. Ya kan? Terus sampai pensiun, ada yang sudah meninggal dan mati, akhirnya hilang. Oke, teman kita banyak. Tapi lihat, network marketing Bapak Ibu. Saya tunjukin sama Anda. Teman-temannya yang terjadi. Hari ini, oke, ya, Anda mungkin teman Anda banyak Anda dijauhi sama teman-teman Anda. Alergi. Saya kalau ketemu orang MLM katanya alergi. Jangan pikirkan sama orang yang begini. Iya kan? Karena dia nggak punya visi yang sama dengan kita. Hanya dia belum mengerti. Coba kalau dia sudah mentok. Pada saat dimana dia sudah di PHK, nggak ada penghasilan. Dia pasti akan cari cara bagaimana untuk dia bisa mendapatkan penghasilan itu. Network marketing bisa menjadi jawabannya. Betul nggak Bapak Ibu? Sekarang kita mungkin dialergikan. Oke, nggak apa-apa. Tunggu, bilang sama dia. 5 bulan dari hari ini, saya akan bawa mobil BMW di depan rumah kamu. Nah, begitu kan? Bajai merah warnanya, begitu. Yes. Ya kan, teman kita jadi banyak. Karena kenapa? Karena saya kenal mungkin dari awal Pak Yunus. Pak Yunus punya teman-teman jaringan yang saya tidak kenal. Lama-lama saya bisa kenal sama mereka. Begitu Bapak Ibu. Akhirnya saya jadi banyak teman, banyak saudara. Iya kan? Hidup itu jadi enak begitu Bapak Ibu. Datang di mana-mana ada teman kita. Ya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini yang terakhir dari saya. Lakukan untuk hidup Anda sendiri. Anda mau jadi apa saat ini adalah hasil, menjadi apa Anda saat ini adalah hasil keputusan Anda di masa lalu. Betul kan? Hari ini Anda seperti ini sebetulnya adalah hasil dari keputusan kita yang di masa lalu. Kalau hari ini kita mungkin tidak lebih baik karena keputusan yang lalu salah kita buat, kita tidak jalan dengan benar, maka inilah yang terjadi hidup kita. Tapi menjadi apa yang di masa akan datang adalah hasil keputusan Anda saat ini. Menjadi apa di Anda yang akan datang 1 tahun dari hari ini, itu tergantung keputusan Anda hari ini. Jadi ambillah keputusan yang bijak Bapak Ibu. Saya sudah memberikan peluangnya, sudah memberikan segala sesuatunya.